Hai semua, perkenalkan nama saya Nima Derika Setiawati, Stambuk A401-19-186. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas FKIP Universitas Tadulako. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan untuk saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi apa itu konsep pembelajaran sains. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu tujuan dari konsep pembelajaran sains. Yang kedua, apa itu tujuan dari konsep pembelajaran sains. Dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pembelajaran sains. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, konsep dasar sains di SD dikenal dengan mata pelajaran IPA dan masih belum dibagi menjadi kimia, fisika, dan biologi. Sebagai mata pelajaran di SD, tentu saja sains memiliki tujuan tertentu. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini maksudnya adalah di negara Indonesia merupakan negara yang meyakini adanya kepercayaan terhadap agama atau terhadap Tuhan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan IPA yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sifat positif, dan keserasian terhadap adanya IPA dengan lingkungan sekitar dan juga teknologi dan masyarakat. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar dan bisa memecahkan masalahnya. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran untuk melestarikan, menjaga, dan memelihara agar kelak dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Dan yang terakhir adalah untuk mempersiapkan siswa ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dari SD ke bangku sekolah SMP. Yang terakhir yang ingin saya bahas adalah mengenai prinsip-prinsip pembelajaran sains. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merangkul 4 pilar pendidikan global. Di situ mencakup yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Maksudnya adalah yang pertama, learning to know, yaitu meningkatkan reaksi siswa terhadap lingkungannya, dan siswa tersebut diharapkan untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tentang alam. Yang kedua adalah learning to do. Di sini tidak hanya melatih siswa sebagai pendengar yang baik, namun di sini juga melatih siswa agar bisa memperkaya pengalamannya sendiri. Yang ketiga adalah learning to be. Dari hasil reaksinya terhadap lingkungan, siswa harus dapat percaya diri, atau siswa dilatih untuk percaya diri agar dapat mengemukakan pendapatnya tentang alam sekitarnya. Yang keempat adalah learning to live together. Di sini maksudnya adalah mengembangkan sifat positif dan toleransi terhadap kemajemukan dalam kehidupan bersama. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip konstruktivisme. Di sini guru tidak hanya memberikan ilmu atau materi kepada siswa, melainkan seorang guru harus memberikan stimulus kepada siswa dan agar siswa tersebut memiliki reaksi terhadap stimulus tersebut. Yang berikutnya adalah prinsip saling temas. Ilmu IPA digunakan untuk mengembangkan teknologi, sedangkan teknologi dikembangkan untuk mengembangkan ilmu IPA yang baru. Yang berikutnya adalah prinsip penyelesaian masalah. Di sini siswa dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan atau alam sekitarnya. Dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran aktif, efektif, dan kreatif dan menyenangkan, sehingga siswa tidak bosan pada saat menerima materi atau melaksanakan proses pembelajaran. Demikian sedikit materi yang saya jelaskan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.